Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winiati. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hal-hal yang harus dimiliki oleh penelitian kualitatif. Anggota kelompok saya yaitu ada Latifah Dina, Muhammad Alfat, dan Riko Priyadi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Judulnya hal-hal yang harus dimiliki oleh penelitian kualitatif, yaitu pengertian dari kualitatif, yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik, atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusunnya asumsi dasar aturan berpikir yang akan digunakan untuk dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dan mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfat dari kelompok 1 ingin menjelaskan bagian slide pengertian penelitian kualitatif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Saryono tahun 2010, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Yang kedua, menurut Sugiono tahun 2011, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara positif dan snowball. Teknik mengumpulkan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Slide yang selanjutnya, perbedaan metode penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Menurut William tahun 1988 ada 5 pandangan dasar ada 5 pandangan dasar perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, antara lain: 1. Bersifat realistis. 2. Interaksi antara peneliti dengan objek penelitiannya. Yang ketiga, posibilitas generalis. Yang keempat, posibilitas kasual. Yang kelima, peranan nilai. Selanjutnya yaitu tujuan metode penelitian kualitatif. Menurut Kriantono, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail dari suatu data yang diteliti tersebut. Terus, pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula semakin baik kualitas penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif. Yang pertama itu memiliki wawasan yang luas dan mendalam wacana bidang yang akan diteliti. Mampu membuat raport kepada setiap orang dalam konteks sosial yang akan diteliti. Untuk menciptakan raport berarti bisa membangun kekerabatan yang bersahabat dengan setiap orang yang ada pada konteks sosial. Terus, yang ketiga itu memiliki kepekaan untuk melihat setiap tanda-tanda yang ada pada objek penelitian dalam konteks sosial. Terus, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara secara mendalam, serta triangulasi serta sumber-sumber lain.
Selanjutnya, mampu menganalisis data kualitatif secara induktif, berkesinambungan, mulai dari analisis deskriptif, domain, komponensial, dan tema kultural atau budaya. Yang ke-7, mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. Yang ke-8 itu mampu menghasilkan temuan, pengetahuan, hipotesis, dan ilmu baru. Yang terakhir itu mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winiati. Saya akan menjelaskan tentang syarat seorang menjadi peneliti metode kualitatif. Menurut Whitney pada Nazir 2009, syarat yang harus dimiliki oleh peneliti antara lain ada 6, yaitu daya nalar, orisinalitas, daya ingat, kewaspadaan, semangat, dan dapat bekerja sama. Daya nalar maksudnya itu seorang peneliti harus mempunyai daya nalar yang tinggi, yaitu adanya kemampuan untuk memecahkan suatu masalah baik secara induktif maupun deduktif. Terus ada orisinalitas. Orisinalitas yaitu suatu penelitian itu harus bersifat orisinalitas atau asli. Peneliti harus mempunyai daya khayal ilmiah yang harus kreatif. Peneliti itu harus mempunyai ide yang brilian, mempunyai inisiatif yang terencana, serta harus subur dengan ide-ide nasional yang menghindari plagiat. Terus habis itu daya ingat. Seorang peneliti harus mempunyai daya ingat yang kuat, selalu ekstensif dan logis, dapat dengan sigap melayani dan menguasai semua fakta-fakta yang ada. Terus kewaspadaan. Seorang peneliti harus secara cepat dan dapat melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi pada sesuatu variabel atau atas suatu sifat fenomena. Ia harus sigap dan mampu mempunyai intaian yang tajam, serta responsitif terhadap perubahan yang terjadi. Lalu setelah itu ada semangat ya. Semangat itu berhubungan dengan kesehatan. Seorang peneliti itu harus sehat ya, baik jiwa, raga maupun fisik. Peneliti harus stabil, sabar, dan penuh vitalitas. Terus kesehatan peneliti juga harus ditunjang dengan semangat untuk meneliti. Peneliti itu harus mempunyai kreativitas serta hasrat yang tinggi dalam melakukan penelitiannya itu. Peneliti juga harus dapat bekerja sama, karena peneliti harus mempunyai sifat kooperatif, dapat bekerja sama dengan siapapun, harus mempunyai keinginan untuk berteman secara intelektual, dan dapat bekerja secara teamwork. Lanjut ke slide berikutnya, ada tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif. Yang perlu dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif, yaitu yang pertama merumuskan masalah sebagai fokus penelitiannya. Setelah dia merumuskan masalah itu, lalu dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan. Mengumpulkan data di lapangannya itu baik berupa wawancara, observasi, ataupun pengamatan lainnya. Terus habis itu menganalisis data. Setelah data-data itu dikumpulkan lalu dianalisis. Setelah menganalisis data, yaitu merumuskan hasil studinya, lalu menyusun rekomendasi untuk membuat suatu keputusan. Sekian presentasi dari kami mengenai hal-hal yang harus dimiliki oleh penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.